nggak salah mulai dari sini nih, arah saya tunjuk ini. Dia melingkar ke sana, jamaah. Ada 2,5 kilo melingkar. Jadi Rasulullah SAW bermarkas di gunung itu, jamaah. Di depan itu pas. Ada bukit kecil, itu namanya Jabal Salah. Itu ada Gunung Salah namanya, bukan Gunung Salak loh ya. Gunung Salah. Pakai ain, bukan Gunung Salak, bukan. Nah ini masjid markasnya, dibangun masjid ini. Jadi Rasulullah SAW dari gunung itu dan para sahabat memantau pergerakan orang kafir Quraisy serta memantau paritnya. Ini gunung, ini masjidnya. Ini Masjid Al-Fatah yang paling besar ini. Terus ada masjid lagi juga kecil, musala kecil itu di atas itu. Nah, ada 7 yang jelas jamaah di depan kita ini. Ya. Di paritnya sekitar sini ya, Ustaz? Iya, melingkar Pak, sana, agak melengkung begini ke sana. Jadi makanya susah juga menjelaskan. Dari Masjid Syaikhain di sana ada musola, masjid kecil namanya Syaikhain. Dari situlah dibangun sampai Jabal Ubaid di sini, di belakang sini yang saya tunjuk tadi. Dari Jabal Ubaid sampai Syaikhain ada 2,5 kilo kurang lebih. Dan daerah ini yang kosong ini, nggak ada gunungnya sendiri di sini. Makanya di sinilah yang digali oleh Rasulullah SAW. Daerah utara kalau nggak salah, ini bagian utara dari kota Madinah ini kosong, nggak ada bentengnya sendiri. Kan seluruhnya bapak ibu-ibu bisa lihat gunung semuanya Madinah itu kanan kiri, yang nggak ada di bagian sini. Makanya Salman Al-Farisi memberikan saran kepada Rasulullah SAW untuk digali parit. Dan parit itu, perang parit itu belum dikenal oleh Rasulullah SAW. Gali parit itu belum dikenal oleh orang Arab. Baru idenya Salman inilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan Salman ini bukan dari Arab. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu itu masjid, sana itu masjid, ini masjid yang besar. Ini ada musola juga kecil di atas. Ini makanya ada 7 yang jelas, kecil-kecil. Yang paling besar itu namanya Masjid Fatah, Masjid Kemenangan. Dan Rasulullah SAW bermarkas di situ, di gunung tadi, memantau pergerakan orang kafir Quraisy dan melihat kondaknya, paritnya. Jabal Salah itu namanya. Pengen tahu tentang sejarah Rasulullah harus sebulan di sini. Iya, nggak cukup 3 hari. Nggak baca Ustaz menerangkan semuanya. Harus sebulan Pak. Kalau gunung itu Jabal ya? Jabal. Kalau Jabalan? Jabalan. 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 Orang gunung gitu. Kalau orang gunung Jabali. Jabali, Nah, Jabalan. orang gunung itu Jabali. Kalau Palembang Jabalan. Orang Palembang sering nyebut Jabalan ini. Apa Ya? itu? Jabalan, Pak. Adanya Orang nakal, Pak. orang nakal. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi orang-orang yang nggak sopan gitu. Belum Jabalan gitu. Jabalan. Oh, ya. Itu bahasa Palembang. Iya. Berarti harus hati-hati ngomong Jabalan ya. Iya. Bisa ditonjok orang ngomong ini Jabalan. Jabalan. Pengepungannya lama sekali. Ngeri ini. 3.000 lawan 10.000. Dia tidak imbang. Betul sekali, Masya Allah, Pak Abdurrahman tahu ini. Zaman paceklik, betul. Jadi ini peperangan yang amat sangat sulit bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan di musim dingin, ya, di musim kayak kita ini, musim dingin, paceklik, dan tidak imbang kekuatannya. Menang tapi ya. Menang ya. Dan ada kejadian yang luar biasa di perang Khandaq itu. Makanan yang cukup mungkin untuk 2 atau 5 orang saja, cukup untuk 3.000 pasukan. Dengan mukjizatnya Rasulullah SAW. Dan itu Jabir bin Abdullah bin Bani Haram. Beliau memerintahkan istrinya untuk masak seadanya apa yang di rumah. Adanya cuma 1 sok gandum, 2,5 kilo gandum.
Satu sok sama ya seadanya lauknya. Dan Masya Allah cukup satu sok gandum tadi untuk 3.000 pasukan. Dan Rasulullah SAW merintahkan Jabir, suruh istrimu nyiapkan dan jangan dibuka, biar aku yang membuka katanya. Jangan kau hidangkan, biar aku yang menghidangkan. Jadi Rasulullah SAW sambil menutupi, diambil dengan tangannya beliau. Ditutupi lagi, diambil begitu. Sampai 3.000 pasukan makan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini termasuk mukjizatnya siapa? Rasulullah SAW. Makanan yang sedikit menjadi apa? Banyak. Itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Ada masjidnya, makanya harus butuh 1 bulan Pak kalau kayak kita mengunjungi masjid itu. Sekarang itu pembagian makanan itu sekarang dibangun masjid juga. Masjid Bani Haram ada. Sumur belum selesai kita tadi. Sumur-sumur ada 7 sumur yang sering diminum oleh Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan sumur ini 5 atau 6 dari sumur ini sudah dibongkar. Maksudnya sudah ditutup, diantaranya karena ada perluasan Masjid Nabawi, perluasan pelataran Masjid Nabawi, akhirnya banyak ditutup. Ada Masjid H, sumur H. Bapak-bapak biasanya kalau masuk masjid lewat pintu 21 kan? Ya. Nah, itu masuk 5 meter dari pintu masuk itu, sebelah kiri kurang lebih 5 meter, di situ ada sumur H. Di situ ada sumurnya yang biasa diminum oleh Rasulullah SAW, sumur H. Tapi sudah ditutup, tidak ada lagi. Tapi dikasih tanda lantainya itu, bulatan begitu. Ada bulatan, seperti bulatan kayak apa? Sumur begitu. Lantainya itu beda. Ada sumur Bidha'ah. Ada hotel, ada namanya hotel apa? Dekat Sakifah yang hotel bintang 5 apa bang? Namanya bang? Movenpick. Ya, iya. Movenpick tahu semuanya insyaallah, hotel Movenpick bintang 5. Dan itu lantai dasarnya di situ ada dulu pernah ada sumur namanya sumur Bidha'ah yang masuk dalam hadis itu, sumur Bidha'ah. Juga sumur yang sering diminum oleh Rasulullah SAW. Nah, ini insyaallah sebentar lagi kita akan sampai di Ayuha. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Uhud, orang yang ngantuk melek dulu, bangunin. Jabal Uhud yang panjangnya 7 kilo panjangnya. Panjang gunung Uhud ini 7 kilo, lebarnya 3-4 kilo. Dan gunung ini memiliki keutamaan. Di antaranya hadis Rasulullah SAW, ihda Uhud fa inna alaika nabiyyan wasiddiqan wasyahidain. Wahai Uhud, tenanglah engkau wahai Uhud. Pas Rasulullah SAW ada di atas gunung Uhud, tenanglah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, ada seorang Siddiq, Abu Bakar, ada 2 orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Waktu itu pas mereka berempat ada di gunung Uhud. Di antara keutamaannya gunung Uhud ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini gunung yang mencintai kita, kata Rasulullah SAW. Gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Kita mengunjungi Uhud ini karena kita cinta kepada siapa? Gunung Uhud. Cinta kepada Rasulullah SAW. Uhud jabalun, gunung yang dia mencintai kita dan kita mencintai dia. Dan dikatakan katanya Uhud ini akan menjadi gunung di surga nanti. Dikatakan, katanya Allah Ta'ala alam, ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Uhud ada di salah satu gunung yang akan diabadikan oleh Allah di dalam surga. Di antara juga ada sungai-sungai yang diabadikan. Sungai-sungai yang ada di dunia ini nanti diabadikan oleh Allah menjadi sungai di surga. Seperti sungai apa? Sungai Nil, bukan sungai Musi jemaah, bukan. Sungai Nil. Di antara yang lain sungai Efrat. Nah, itu 2 sungai ini akan diabadikan oleh Allah menjadi sungai di surga nanti. Ini Uhud, Masya Allah, ada panjangnya tadi berapa kilo jemaah? 7 kilo. Lebarnya 3-4 kilo. Nah, semoga saya nanti bisa menjelaskan dengan baik. Semoga saya nggak nangis nanti ketika menjelaskan, ketika ada di Gunung Uhud. Karena ini amat sangat luar biasa. Rasulullah SAW ada di Gunung Uhud ini luar biasa.
Dan para sahabat benar-benar luar biasa perjuangan mereka, sampai ada yang meninggal dunia 70 sahabat di peperangan Uhud ini. Dan sampai dikabarkan Rasulullah SAW meninggal dunia di peperangan Uhud ini. Nah, Ustaz, berarti kalah dong kaum muslimin. Nanti kita jelaskan insyaallah. Dan sekarang sudah ada masjid jami', masjid besar, masjid jami' Uhud. Ada masjidnya megah, bagus, insyaallah. Dan saya wanti-wanti jamaah nanti kalau mengunjungi kuburan syuhada Uhud, 70 sahabat meninggal dunia, di antaranya adalah Abdullah bin Jahsh, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang lainnya Abdullah bin Haram, Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini banyak, ada 70 sahabat yang meninggal dunia. Ketika mengunjungi enggak boleh kita minta-minta. Adab-adab mengunjungi kuburan, tolong diperhatikan. Tapi kita mendoakan aja. Mendoakan kepada atau mengucapkan salam, assalamu alayka ya ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Nah, itu masjidnya. Kita nanti akan ke situ insyaallah. Dan ini gunung kecil ini jamaah, tahu lihat gunung kecil ini ya. Ini kecil ini. Kayak ada gundukan ini, tahu ya? Inilah namanya Jabal Rumad. Sebelah kiri kita. Jabal Rumad, gunung pemanah, gunung pemanah istilahnya. Di situ Rasulullah SAW meletakkan pasukan pemanah 50 orang di situ. Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Ini ada konat, ini kan ada sungai ini jamaah. Ini kalau musim hujan tidak ada airnya, ya cuman kayak gini aja. Ini dibuat karena seringkali air ini menggerus tanah kuburan. Ini sampai terjadi pernah banjir itu sampai jasadnya keluar. Karena sebelum dibuat konat ini kayak sungai ini. Ini aliran sungai ini. Ini untuk mengalihkan biar air itu tidak mengenai sini, biar nggak masuk ke lembah Uhud sini, tempat para syuhada Uhud dimakamkan. Ini yang buat konat ini juga Malik Fahad kalau nggak salah. Dibenahi, dirapikan oleh Malik Fahad. Dan memang dulu itu lembahnya ya. Lembah. Betul. Lembah Wadi Akik namanya itu, aliran itu tadi, aliran sungai tadi. Khalid bin Walid. Masya Allah, betul. Ya betul. Bapak Masya Allah tahu ini. Ini masih kafe waktu itu, masih kafe. Iya. Cek. Itu kuburan syuhada Uhud, samping kiri kita. Sebelah kiri kita syuhada Uhud, kuburannya di situ. Tidak apa-apa panas ya. Iya. Asal jangan lama jelasinnya. Kamu bu, Uhud bu. Bocah kami kemarin. Bapak ini belajar. Nyengirnya kami kemarin. Bulan 8 kemarin. Tidak ada. Cek kuah. Disorot lah. Cek kuah. Cek kuah. Cek kuah. Cek wahid اثنين ثلاثة. Cek wahid اثنين ثلاثة. Cek wahid اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة.
Majan. Gratis. halal, free. Gratis, ini gratis. Allah kabul insyaallah. Halal, afwan. Halal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Halal. Tidak boleh makan. Terima kasih. Afwan. Halal. Minggir aja sini kali. Assalamualaikum ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, jamaah Al-Manal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan posisi pasukannya Rasulullah SAW dan pasukannya orang kafir. Jumlah pasukan Rasulullah SAW di perang Uhud ada 1.000 orang awalnya. 1.000 orang, tapi dalam perjalanan ada yang keluar, ada yang gembosin dari kalangan orang munafik. Akhirnya keluarlah 300 pasukan dari kalangan orang munafik yang memisahkan diri dan balik ke kota Madinah, tidak ikut perang. Jadi tersisa tinggal berapa? 700. Pasukan Rasulullah SAW, beliau dengan membawa pasukan 700 orang, beliau atur dengan sedemikian rapinya. Rasulullah SAW menunjuk 50 pasukan pemanah yang ditaruh di sini. Ini sebenarnya namanya Jabal, kok nggak salah namanya Jabal Air atau apa, namanya bukan Jabal Rumat awalnya bukan Jabal Rumat, tapi setelah Rasulullah SAW meletakkan 5 pasukan pemanah di sini, akhirnya semenjak itu disebut dengan namanya Jabal Rumat, Jabal para pemanah, yang jumlahnya 50 pasukan pemanah yang jago pemanah, yang dikomandani oleh Abdullah bin Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau taruh di sini. Yang sisanya ada di sana. Di itu tempat pemakaman tadi. Oh iya. Ya, sisanya di situ. Dan pasukan orang kafir Quraisy ada 3.000 pasukan yang ada di sana posisinya. Dari arah Madinah. Posisinya ada di sana. Dari 3.000 pasukan ada 200 pasukan berkuda. Ada 200 pasukan berkuda dari 3.000 pasukannya orang kafir Quraisy. Pasukan kafir Quraisy dibagi menjadi 2, pasukan kanan, pasukan kiri. Pasukan kanan dikomandani oleh Khalid bin Walid. Yang mana pasukan kanan ini semuanya pasukan berkuda, 200 orang. Pasukan kiri dikomandani oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Walid pada waktu itu ketika perang Uhud terjadi pada tahun 2 Hijriah. Setelah 2 tahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah, terjadi perang Uhud ini. Khalid bin Walid pada waktu itu masih dalam kondisi kafir. Ikrimah bin Abi Jahal juga masih kafir. Dan akhirnya dua-duanya masuk Islam. Dan Ikrimah mati syahid dalam peperangan. Di antara peperangan-peperangan yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, di situ Ikrimah juga ditunjuk oleh Rasulullah SAW setelah masuk Islam untuk menjadi panglima perang, dan meninggal dunia Ikrimah setelah masuk Islam. Masya Allah. Tapi kali ini Ikrimah masih menjadi musuhnya kaum muslimin, masih kafir. Ikrimah anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Dia pasukan kiri, Maisarah, Khalid bin Walid sebelah kanan sini, ke sini, arahnya kanan sini. Dan sisanya ke sana nyerangnya. Jadi Ikrimah di pasukan kanan sana, kiri sebelah sana, yang sisanya ke sana. Nah, dan Rasulullah SAW sudah memberikan, ini strateginya Rasulullah SAW luar biasa. Strateginya Rasulullah SAW tunjuk ada 50 pemanah di atas sana. Sampai Rasulullah SAW berpesan, dengarkan, Rasulullah SAW sampai berpesan kepada Abdullah bin Jabir dengan krunya 50 sahabat, makanakum nusirna gulibna. Jangan kalian tinggalkan tempat kalian. Kita menang atau kalah. Hatta nursila ilaikum. Sampai kami mengutus utusan buat kalian, mengabarkan kepada kalian untuk turun.
Ini pesannya Rasulullah SAW kepada 50 pasukan pemanah. Makanakum, tetap kalian tinggal di situ. Kita menang atau kalah. Ini pesannya Rasulullah SAW. Benar, peperangan dimulai. Masya Allah, Khalid bin Walid dengan 200 pasukan berkudanya mau menerobos sebelah kini, mau menerobos ke sini ini. Dan selama 50 pasukan pemanah itu masih gagah berani di atas sana, Khalid bin Walid tidak bisa menerobos ke sini. Langsung dipanah terus, kocar-kacir luar biasa. Sesi pertama peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Khalid tidak pernah bisa masuk ke sini, ke bagian kanan ini. Langsung balik lagi, kena luar biasa kocar-kacir, dibuat kocar-kacir pasukan orang Quraisy. Karena ada pasukan pemanah ini yang nggak bisa ditaklukkan orang Quraisy. Jadi aman sekali kondisi kaum muslim. Setiap mereka maju sana dicegah kaum muslimin di sana. Dan setiap pasukan kuda masuk dihajar dengan anak panah. 50 panah jamaah, bayangin, dengan melasat bareng. Susah untuk dihindari. Banyak berjatuhan juga, kurang lebih ada 37 orang kafir yang mati. Tapi jumlahnya kaum muslimin lebih banyak tentunya. Sesi pertama dari peperangan ini kaum muslimin kelihatannya menang. Melihat orang Quraisy, pasukan Quraisy kocar-kacir, tunggang langgang, bahkan banyak yang lari balik ke sana. Lari sampai dikejar oleh kaum muslimin. Sampai seperti Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib, sampai melihat wanita-wanita Quraisy, karena wanita Quraisy ini 3.000 itu sambil ngajak istri jamaah. Sambil ngajak istrinya. Jadi istrinya ditaruh di sana, dimarkaskan di sana. Jadi tunggang langgang sesi pertama tadi orang kafir itu tunggang langgang kabur ke sana ke markasnya, sampai sahabat itu menjumpai istri-istri mereka. Maksudnya istri-istrinya orang-orang kafir Quraisy itu. Ini benar-benar kocar-kacir, benar-benar orang-orang Quraisy dibuat tunggang langgang, tidak bisa menandingi kekuatan kaum muslimin. 700 lawan 3.000. Akhirnya Khalid bin Walid. Sebelum itu, ketika orang pemanah 50 pasukan pemanah di atas melihat di sini ini banyak berserakan ghanimah, rampasan-rampasan perang. Harta-harta yang ditinggalkan oleh orang pasukan Quraisy, kan lari itu 3.000 pasukan tuh nggak ada di sini, lari. Yang ada apa? Harta-harta mereka pedangnya segala macam berceceran di sini, dan hartanya juga yang mereka bawa. Akhirnya tergiur, merasa mereka sudah menang, turun mereka. Padahal pesannya Rasulullah SAW apa? Makanakum, jangan turun kalian. Kita menang atau kalah sampai kami beritakan kepada kalian untuk turun. Benar, akhirnya mereka turun. Tidak tersisa, tidak lebih, yang masih standby di sana nggak lebih dari 10 orang. Di antaranya Abdullah bin Jabir komandannya. Abdullah bin Jabir berteriak-teriak, makanakum, ingat wasiatnya Rasulullah SAW, jangan tinggalkan tempat kalian. Tapi tidak digubris. Akhir turunlah mereka mengambilin harta ghanimah di sini. Khalid bin Walid dari kejauhan melihat pasukan pemanah turun dari tempatnya. Akhirnya Khalid bin Walid bukan nerobos ke sini jamaah. Dia muter ke sana. Sungai tadi jamaah. Dulu bukan sungai dulu, dia lembah. Muter ke sana, ke sini. Ternyata nyerang dari belakangnya kaum muslimin. Kaum muslimin sedang ngambilin ghanimah, diserang dari belakang, bayangin. Ya Allah, kiamat wallah. Tidak siap kaum muslimin, tidak bawa senjata, diserang. Bahkan saking kacaunya kaum muslimin satu membunuh kaum muslimin yang lainnya. Di antaranya Abdullah bin Haram radhiyallahu taala anhu, ayahnya Jabir bin Abdullah, dibunuh oleh kaum muslimin sendiri karena saking paniknya. Terjadilah apa yang terjadi. Terbunuhlah 70 sahabat. Rasulullah SAW tertekan sampai beliau mepet ke sana. Itu celah begini itu Gunung Uhud itu. Nah, itu ada kayak menara
masjid. Dan disitulah beliau bermarkas. Akhirnya bergeser, beliau mengamankan diri dengan sisa-sisa para sahabat, bermarkas ke sana, ke Syi'ab. Dan sekarang dibangun mushola di sana. Dengan berdarah-darah Rasulullah SAW, sampai Ibnu Alqamah sampai berkali-kali menghempaskan pedangnya ke wajahnya Rasulullah SAW. Tapi beliau pakai baju besi. Tapi baju besi itu sampai masuk ke pipinya Rasulullah SAW. Sampai Alqamah berkali-kali menjadikan pedangnya sampai di kepalanya Rasulullah, sampai tembus. Sampai penutup kepala besinya itu sampai terbelah karena sering kena pedang itu, sampai akhirnya Rasulullah SAW terluka di jidatnya atau di kepalanya, dan dua besi pelindung wajah beliau masuk di pipi beliau yang mulia. Dan juga Ibnu Qami'ah, seorang orang kafir namanya Ibnu Qami'ah, melempar batu dan kena giginya Rasulullah SAW, sampai patah gigi seri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar berdarah-darah sampai dikabarkan Rasulullah SAW meninggal dunia. Benar-benar luar biasa dahsyatnya peperangan ini. Makanya sahabat Don setelah diserang oleh Khalid bin Walid, Don apalagi mendengar Rasulullah SAW diberitakan meninggal dunia, yang menjumpai, ada seorang sahabat yang menjumpai Rasulullah SAW ternyata masih hidup, dan beliau ada di sebuah lubang begitu. Memang itu lubang jebakan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Jadi ini dulu sebelum perang itu sama orang kafir Quraisy kan sudah ada di sini. Sebelum kaum muslimin datang, mereka sudah mengelubangi itu. Mengelubangi apa? Sebagai istilahnya ya ranjau, dilubangin begitu biar orang terjatuh bunuh saja. Jadi Rasulullah SAW terperangkap ke situ sehingga nggak bisa kemana-mana. Jadi Ibnu namanya Ibnu Qami'ah. Hadai Muhammad, ana Ibnu Qami'ah, sampai dia mengatakan, rasakan ini Muhammad, saya Ibnu Qami'ah. Sampai Rasulullah SAW mendoakan, qama'akallah, semoga Allah menghinakanmu. Ini doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Qami'ah. Sisa-sisa para sahabat akhirnya dengan luar biasa, yang masih hidup pun semuanya rata terluka. Akhirnya mereka bermarkas di sana. Gitu. Disitulah Rasulullah SAW markas, dan kafir ada posisi di sini. Afikum Abu Bakar, afikum. Muhammad masih ada enggak di situ? Abu Bakar masih ada enggak itu? Umar masih ada enggak itu? Tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Tapi Umar bin Khattab enggak kuat itu dengar kayak gini nih. Abu Sufyan kan yang teriak-teriak itu. Dikiranya udah mati semuanya. 3 orang ini oleh orang-orang kafir Quraisy. Masih ada Muhammad dah itu. Jadi sudah selesai perang ini. Akhirnya Abu Bakar, akhirnya Umar ini. Kan Rasulullah SAW mengatakan, jangan disah, enggak usah dijawab. Umar enggak kuat, enggak jawab. Naam, fina Rasulullah. Fina Abu Bakar As-Siddiq. Wa ana Umar. Dijawab gitu. Yang kau sebut tadi ada semuanya di sini. Ini Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan aku Umar. Jadi masih hidup semuanya orang-orang ini. Masya Allah. Intinya tidak bisa dikatakan kaum muslimin kalah, dan juga tidak bisa dikatakan orang-orang kafir Quraisy menang, karena sama jatuh, ada banyak korbannya. Cuman korban kaum muslimin lebih besar, yaitu 70 sahabat yang dimakamkan di situ radhiyallahu taala anhum. Yang paling mulia yang dikuburkan di situ adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman yang paling disayang itu adalah Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Allahu Akbar. Di sana meninggal dunia berserakan. Akhirnya orang Quraisy ini sambil ke Mekah itu motongin telinga kayak begitu. Saking bencinya kepada kaum muslimin, potongin telinganya, belah apanya. Hamzah bin Abdul Muttalib sama Hindun bin Utbah ini Walid bin Utbah, Syaibah bin Utbah, kakak dan ayahnya itu mati semuanya. Kakaknya Hindun, bapaknya Hindun mati yang bunuh Hamzah. Jadi balas dendam. Dicari, ketemu Hamzah mati, langsung dibelah ini dadanya sama Hindun dan dikeluarkan hatinya dan digigit dalam ayat. Digigit tuh hati, saking apanya, meluapkan apanya,
dendamnya. Dan Rasulullah SAW amat sedih melihat jasad pamannya dicincang-cincang, maksudnya dipotong telinganya, terus ininya terbelah. Ini tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh mutilasi, tidak boleh. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah. Ini kebiasaan orang kafir. Dan Rasulullah SAW terluka berat ya. Terluka berat sampai beliau minta minum sebenarnya. Subhanallah, minta minum dan diambilkan oleh Ali. Ada sumur di dekat sini, diambilkan oleh Ali. Tidak ada gelas. Akhirnya apa? Pakai apa? Jamaah. Pakai tameng itu loh. Tahu tameng kan? Tameng itu kan bisa ada lengkungannya. Itu diambilkan untuk ngambil air dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Beliau mendekatkan mau minum, airnya itu agak bau. Akhirnya nggak jadi minum. Beliau siramkan ke wajah dan kepalanya untuk membasuh darah yang ada di wajah dan di kepala beliau. Bukannya tambah berhenti darah itu, tambah semakin deras. Darah mengalir dari kepala dan wajah Rasulullah SAW. Akhirnya Fatimah dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Fatimah itu ngambil potongan namanya tikar yang terbuat dari daun. Beliau bakar dan abunya itu apa? Ditempelkan di lukanya Rasulullah SAW. Tikar dibakar, tikar yang dari daun loh jamaah, bukan tikar plastik loh ya. Tikar dari daun dan abunya itu ditempelkan ke lukanya Rasulullah SAW. Akhirnya sampai berhenti. Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini, beliau mengatakan, "Kaifa yuflihul qaum syujja bihi nabiyuhum?" Gimana orang ini bisa menang, mereka bisa mulia kalau nabinya aja dilukai seperti ini. Dan ini jamaah, pelajaran dari peperangan Uhud ini singkat kata, jangan sekali-kali menyelisih perintahnya Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali menyelisih perintahnya siapa? Rasulullah SAW. Sebenarnya Uhud ini sebab kekalahannya kaum muslimin sampai menelan korban 70 sahabat karena keteledoran 50 orang ini di sini. Yang menyelisih perintahnya siapa? Rasulullah SAW. Maka anakum, tetap kalian ada di situ. Kita menang atau kalah, Allah musta'an. Jadi kelemahan kaum muslimin yang sekarang kita alami di dunia ini, jumlahnya banyak tapi tidak ada kekuatannya. Di Palestina ditindas, di sana di Irak ditindas, di Suriah apalagi 1 juta manusia melayang. Gak ada harganya nyawa kaum muslimin. Kenapa? Karena memang kaum muslimin sendiri banyak menyelisih perintahnya siapa? Rasulullah SAW. Dalam sholat saja sudah gak karu-karuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lihat di Masjid Nabawi itu macam-macam cara sholatnya, dikirnya macam-macam. Kayak orang kesurupan. Apa pernah diajari oleh Rasulullah SAW seperti ini? Banyak orang yang jatuh syirik, kuburan diusap-usap, sampai halap berkah segala macam. Kesyirikan di mana-mana. Gimana mau menang umat ini? Gimana kuat kaum muslimin kalau menyelisih perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini jamaah, pelajaran yang amat sangat besar di perang Uhud ini. Pelajaran yang amat sangat agung di perang Uhud ini. Gara-gara mereka menyelisih perintah Rasulullah SAW, terjadilah apa yang terjadi. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kira cukup insya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan di dalam bis aja. Cukup? Kita kembali. Assalamualaikum ya ahli diyar wa assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin fa inna insyaallah bikum lalahiqun. Wassallallahu lana wa lakum al afiyah. Itu apa di dalam itu? Kuburan itu. Kuburan ini. Kuburan siapa? Biar datang. Jadi ini kan batu campur pasir. Jadi galinya itu susah. 70 sahabat ini tidak mungkin setiap satu kuburan satu orang, dan kondisi sahabat pada waktu itu banyak yang terluka. Akhirnya satu lubang ada 3, ada 4, ada 5 begitu. Jadi satu lubang itu diluaskan dan ada berapa orang begitu, nggak cuma satu lubang satu orang. Dan ada ini yang di tengah itu kuburannya Hamzah bin Abdul Muttalib sama Abdullah bin Jahsh. Ini digabungkan karena satu susuan, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Abdullah bin Jahsh. Ini di tengah itu kuburannya Hamzah bin Abdul Muttalib,
radhiyallahu taala dengan Abdullah bin Jahsh. Begitu jamaah. Dan yang diturunkan jenazah yang pertama kali orang yang paling banyak hafalannya. Jadi kalau ada 5 jenazah yang mau diturunkan, ditanya dulu sama Rasulullah SAW. Dari 5 ini mana yang hafalannya paling banyak? Oh ini 3 juz ya Rasulullah. Ini 2, ini 1 ya. 3 juz dulu masukkan. Di sini menunjukkan betapa mulianya orang yang menghafal Al-Quran. Jabatan apapun kok nggak ada miliki Al-Quran, tidak ada kemuliaannya. Hati ini kok nggak ada Al-Qurannya, bagikan rumah kosong yang banyak hantunya. Makanya penting kita menghafal Al-Quran. Paling nggak kita hiasi hati kita dengan bacaan Al-Quran. Itu jadi markasnya terakhir Rasulullah SAW ada di sana. Nah, begitu ya jemaah. Cukup insya Allah. Ada yang ditanyakan? Dari travel bu. Masya Allah. Nomor 1. Desa. Masya Allah. Alhamdulillah. Nomor keempat juga menang dia pelok ya. Ini Seza jadi nomor 1 kami. Para panitia langsung habiskan, latihan dulu katanya. Latihan. Pakai es krim. Satu karton 25 rial bagi-bagi hajjaj aja. Apa puluh biji 25 rial. كلم يا استاذ هنا كلم جماعه. يا عمي نوزع لكم المويه. الحمد لله اجر عنك. Ujian kesabaran. Dulu dari Almanal. Top pokoknya. Moses.